memperkirakan naiknya permukaan laut berasal dari sumber air di darat, seperti melelehnya salju dan gletser, serta pengambilan air tanah untuk irigasi dan keperluan manusia lainnya. Lautan atau samudra merupakan tempat awal evolusi hewan ataupun tumbuhan, menjadi tempat bagi jutaan spesies flora dan fauna yang semakin hari semakin kehilangan harapan untuk tumbuh lestari. Di bawah kedalaman 200 meter, tidak terdapat cukup cahaya untuk organisme laut yang berfotosintesis, seperti alga, fitoplankton, dan tumbuhan laut. Pemanasan global diperkirakan akan semakin mengurangi oksigen baik di laut dalam atau bahkan di permukaan laut, karena kelarutan oksigen akan mengalami penurunan apabila suhu laut meningkat. Inilah ancaman serius bagi keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di bawah laut biru yang dalam. Polusi atau pencemaran. Kata ini kini menjadi hantu, tidak hanya bagi ciptaan Tuhan yang berenang di samudra, namun juga bagi kita manusia. Pernahkah kita membayangkan betapa mengerikan kehidupan di bawah laut karena polutan? Ya, rumah mereka terusik karena polusi udara, kontaminasi tanah, polusi air, dan polusi plastik. Menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini, di mana lautan luas yang dulu memancarkan aura biru berubah menjadi hamparan air yang tertutup sampah plastik. Ditemukan sekitar 50 tahun yang lalu, bahan ini sengaja dirancang untuk tahan lama. Harga yang murah menjadi alasan kedua mengakibatkan tingkat produksi plastik meninggi. Struktur kimia dari sebagian besar plastik membuatnya tahan terhadap banyak proses degradasi alami. Ini menyebabkan semakin tinggi tingkat pencemaran di lingkungan. Plastik berkontribusi sekitar 10% dari limbah yang dibuang. Ada banyak jenis plastik, tergantung pada metode untuk polimerisasi dan prekursor atau bahan bakunya. Marine Conservancy memperkirakan bahwa kardus memerlukan waktu 2 bulan untuk mengalami dekomposisi. Kantong plastik mengalami dekomposisi kurang lebih 10 sampai 20 tahun. Sampah kaleng 200 tahun. Popok sekali pakai 450 tahun. Dan sampah yang terbuat dari kaca akan tergradasi selama kurang lebih 4.000 tahun. Diperkirakan bahwa setiap tahun 1,1 hingga 8,8 juta metrik ton limbah plastik masuk ke lautan. Dari komunitas pesisir, dari tahun 1950 hingga 2018 diperkirakan 6,3 miliar plastik telah diproduksi di seluruh dunia, sekitar 380 juta ton setiap tahunnya. 9% telah didaur ulang dan 12% lainnya dibakar. Dan bukan tidak mungkin, bukan ikan dan satwa laut yang akan kita lihat, namun jutaan bahkan miliaran sampah plastik yang akan menghiasi sebagian besar dari bumi tercinta ini. Bukan hal baru lagi, banyak kasus ditemukan satwa-satwa laut mati dalam kondisi menyedihkan dengan plastik dalam jumlah besar di dalam perutnya. Penyu contohnya, satwa laut bertempurung yang suka berburu ubur-ubur ini akan sulit membedakan mangsa dengan sampah plastik. Ini yang menyebabkan kematian para
yang tertelan akan menghalangi esofagus di dalam tubuh penyu. Tidak hanya penyu, ikan, anjing laut, dan juga burung-burung yang berhabitat di laut pun turut menjadi korban. Dari 8 juta ton sampah plastik yang mengalir ke laut setiap tahun, 0,025%-nya adalah sedotan. Bagi kita, benda kecil ini nampak tidak berarti apa-apa. Bahkan kebanyakan dari kita malas untuk memisahkannya dari tumpukan sampah yang lainnya. Sekali digunakan, lalu buang. Namun fakta berbicara sebaliknya. Benda yang sangat sering kita gunakan ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bentuknya yang kecil menjadikannya mudah menemukan jalan menuju laut. Dan sesampainya di sana, jenis sampah plastik ini berubah menjadi monster yang menyebar dengan cepat di samudra. Bak sebuah parasit perlahan-lahan memecah menjadi potongan-potongan kecil dan lebih kecil lagi. Kemudian, para satwa di dalam laut salah mengartikan mereka sebagai makanannya. Lalu, apakah langkah kita? Pernahkah Anda membayangkan betapa tidak layaknya lautan kita saat ini? Mungkin sekarang flora dan fauna yang terancam, tapi jika hal ini terus dibiarkan menjadi sebuah kepastian, manusia akan menjadi sasaran selanjutnya. Sekarang saatnya kita peduli. Satu langkah kecil, kenali jenis sampah di lingkungan sekitar. Pisahkan, daur ulang, dan bukan hanya keluarga kita di lautan yang terselamatkan. Lebih besar daripada itu, kita akan menyelamatkan jutaan jiwa, bahkan jauh ke depan, anak cucu kita. Reduce,